Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab ini akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Pertanyaannya, siapakah bangsa Arab yang Rasulullah maksudkan? Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab, Suriah, ya, Irak, Mesir, Libya, Yaman, Afghanistan. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Hancur kan? Mau lihat yang mana mau yang dilihat? Mau yang Suriah? Baik, kita lihat Suriah. Mau Suriah, mau Palestina, atau mau Irak, mau Afghanistan? Waktunya gak cukup kalau semuanya. Kita lihat Suriah. Kuat tidak lihatnya? Baik, kita lihat Suriah. Kapan Suriah mulai bergejolak? Ini dia. Ini detik-detik Dar'a berdarah, Suriah berdarah. Ya, bencana pertama itu terjadi di Dar'a. Dar'a. Ya, dimulai dari aksi protesnya para mahasiswa, para pelajar, bukan para mahasiswa, para pelajar. Mungkin kalau di kita STM ya. Mereka melakukan aksi demo menentang kebijakan Bashar Assad. Ya, siapa tadi? STM. Ya, kalau di kita, di sana pelajar, maka disebutnya pelajar. Mereka tidak terima dengan kebijakan Bashar Assad yang dilihat oleh mereka zalim, dipandang mereka zalim. Maka mereka membuat oret-oretan grafiti di pinggir-pinggir jalan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Wahbillah? Bashar Assad marah dan tersinggung, maka Bashar Assad kemudian mengirimkan pasukan khusus untuk menculik para pelajar tadi. Lalu para pelajar tadi diculik, dibawa dan disiksa. Di antara mereka ada yang mati dimutilasi. Ketika berita itu sampai pada orang tua mereka tidak terima, maka mereka orang tuanya demo, meminta dihukum para pelaku mutilasi tadi dan pembantaian pada para pelajar tadi. Dan korban yang masih hidup minta dikembalikan, dan yang sudah mati pun mohon jasadnya dikembalikan. Demo tadi bukannya disambut oleh Bashar Assad, tapi malah disambut dengan dar. Maka apa yang terjadi? Persis seperti apa yang kita lihat di tanah air kita. Ini yang terjadi. Ini detik-detik Dar'a berdarah 2011. Perhatikan gaya-gaya represif dari rejim yang berkuasa. Jangankan rakyat sipil, ambulan saja menjadi sasaran. Sama tidak? Pertanyaannya, kok bisa modusnya sama dan korbannya sama? Umat Islam. Saya jadi curiga, jangan-jangan ada antor intelektual dari semua kekesuhan di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan? Jadi inilah yang disebut dengan shadow government. Yakini Bapak Ibu, kita sedang menghadapi satu bangsa yang menjadi kaki tangan Dajjal, yang berambisi untuk menciptakan tata dunia baru, the new world order. They really want to take over the world and to create one government in the world, one political system, democracy, one economical system, capitalism, one military system, barbar system, cannibal system, and one ideologi Kabbalah. Semua negara dikawaskan dengan cara yang sama, betul? Dibikin brutal, itu yang namanya aparat, betul? Saya amati seluruh dunia sama. Pertanyaannya, aktor intelektualnya berarti telah dekat dengan kita. Artinya apa? Segera kita harus berpikir untuk prioritas kampung akhir zaman. Saya ceritakan yang sini tidak terlihat. Ada seorang gadis yang hijabnya rapi sekali. Dia bersadar. Ya, ini kekejian dari Syiah Nusairyah. Syiah Nusairyah di Suriah. Jadi begini Bapak, tahun 1916 ada perjanjian yang dilakukan oleh 3 negara. Ya, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Mereka sepakat membagi-bagi Syam untuk 3 negara ini. Namun saat itu Rusia tidak jadi ikut.
Uni Soviet tidak jadi ikut mundur karena terjadi revolusi Bolshevik. Betul? Revolusi Bolshevik memaksa Rusia konsentrasi untuk mempertahankan kekuasaan di sana. Maka yang membagi Syam itu dua negara, Inggris dan Prancis, melalui Menlu mereka, Sykes dan Picot. Maka terjadilah perjanjian Sykes-Picot yang hasilnya Syam dipecah menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah, Libanon diberikan pada Prancis. Sejak saat itu pembantaian terjadi pada umat Islam. Di Suriah, Prancis sebetulnya tidak mampu dengan represif dan efektif membantai umat Islam. Dia membutuhkan orang-orang munafik dari Suriah. Qadarullah, seorang tokoh Syiah Nushairiyah, Syiah yang bernama Muhammad bin Nushair An-Numairi. Dia baru pulang dari Najaf, Irak. Najaf adalah pusat pengkaderan Syiah untuk seluruh dunia di zaman dulu, di abad di tahun dekade 20-an, 1920-an. Ya, 1916 maksud saya. Maka pulang ke Suriah, dia disambut oleh Prancis. Di Suriah dia menciptakan sekte Syiah pertama, Syiah Nusairiyah. Sesuai dengan namanya, Muhammad bin Nushair An-Numairi. Ya, dialah yang membantu Prancis membantai kaum muslimin di sana. Ya. Peristiwa yang tadi 30.000 kaum muslimin dibantai atas bantuan bantuan Syiah Nushairiyah, atau mereka pelakunya juga dikuatkan oleh Prancis. Setelah Muhammad bin Nushair ini kuat menjadi agen Prancis, Prancis pulang ke negaranya. Pasukan Prancis pulang ke negaranya. Tapi Suriah harus berdiri sebagai sebuah negara yang kuat. Maka Suriah berdiri, dibuatkan partai politiknya, Partai Ba'ath. Jadi ideologinya Syiah Nusairiyah, partainya Partai Ba'ath. Partai Ba'ath kalau di kita Partai Komunis. Ya, dan kejamnya mereka. Ada seorang gadis usia 19 tahun diperkosa oleh 9 orang tentara Syiah Nusairiyah di hadapan ayah dan ibunya. Setelah itu dicincang. Ada di sini datanya, filmnya. Potongan tubuhnya pun diperlihatkan. Ini dahsyat kejamnya Syiah Nusairiyah. Sekarang dialami oleh saudara kita di Wamena. Ya, dan ini ada seorang gadis yang soleh, dia berhijab, diperkosa oleh para tentara Suriah, lalu dibiarkan telanjang di tengah jalan. Para pemuda yang ingin menyelamatkannya ditembak sampai mati. Ini yang terjadi. 100 makhluk jahat menganiaya dan memperkosanya. Orang-orang hanya bersembunyi di balik tembok, ya, karena takut dibunuh jika membantu menolongnya. Pemuda ini ingin menolongnya. Apapun resikonya, dia lari ingin menyelamatkan gadis ini. Maka apa yang terjadi? Ketika dia membawa gadis ini untuk diselamatkan, dia pun ditembak mati. Ini yang terjadi. Pemuda ini dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar. Bapak Ibu, saya menyimpan di sini bagaimana kufurnya Syiah Nusairiyah mempertuhankan Bashar Assad. Dia seolah-olah Fir'aun zaman sekarang, seperti Fir'aun zaman Nabi Musa. Ada sekelompok orang dari Suriah ini, sekte Hulaziyah. Ini rakyatnya. Dia mengatakan, "Nanu na'budu bashar qabla Allah hadal haq wala nakiyarah." Kami menyembah Bashar Assad sebelum kami menyembah Allah. Inilah kami Nusairiyah. Ini yang saya pertanyakan. Tapi di hadapan kita, Bashar Assad mengaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Anda diam saja ketika rakyat Anda menyembah Anda? Kalau Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Anda diam saja ketika rakyat Anda dibantai oleh Syiah? Kemana Anda sebagai kepala negara? Itu pertanyaan kami, wafilah, dari NGO kami. Aduh punten ya, saya bukan emosi, bukan. Ini aslinya saya memang begini. Kita lihat, pemuda ini dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar. Tapi demi Allah, kita saksikan dia teguh dengan tauhidnya, la ilaha illallah. Maka apa yang terjadi? Dia dikubur hidup-hidup. Kita tidak tega dan tidak rela, Bapak Ibu sekalian, menyaksikan mereka bagaimana di sana. Dan kita tidak tega melihat anak-anak mereka kelaparan. Mereka melihat pergi dari satu tempat ke tempat lain, ke rumah satu rumah ke rumah yang lain demi menyelamatkan nyawa mereka. Sementara orang tua mereka sudah terkubur di reruntuhan rumah mereka. Tidak ada makanan, mereka bunuh kucing untuk mereka makan. Dan ketika tidak ada kucing, ya Allah, mereka makan rumput untuk mempertahankan hidup. Di mana kita umat Islam, kita mayoritas. Inilah perang Armageddon dan perang akhir zaman tadi, para hamba Allah. Jangan terlena.
Siapkan jawaban kita di hadapan Allah ketika kita bisa tidur nyenyak tadi malam, sementara saudara kita mereka kelaparan dan tidak bisa tidur. Apa jawaban kita di hadapan Allah jika Allah mempertanyakan itu? Hati-hati. Man istiqada wa lam yahtam li amril Islam wal muslimin falaysa minni. Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan enak, sehat, tapi dia tidak peduli kepada nasib saudara-saudaranya kaum muslimin, dia bukan umatku. Apa jawaban kita jika mereka menghujah kita di hadapan Allah? Siapkan dari sekarang, kecuali kita peduli untuk membela mereka.